Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request oleh teman-temannya. Yang pertama GJTL, kedua Raja, ketiga Doit, keempat TGRA, kelima Kras, dan keenam Gia. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada GJTL. GJTL pada hari Jumat kemarin ditutup auto reject atas, arah naik 25% ke level harga 825. Kalau dilihat dari transaksi asing malah jualan. Kalau dilihat broker semarinya juga ya biasa aja ya, nggak ada yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal GJTL harusnya minggu depan juga masih lanjut. Ya, saya sudah pasang target arah selanjutnya ke resisten 950 untuk GJTL. Kalau resisten 950 itu di breakout, arah selanjutnya GJTL akan ke 1200. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau, ini tips saya ya. Jadi bisa aja dipakai ataupun diubah atau dimodifikasi, tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun pom-pom ya. Jadi kalau mau beli BGJTL karena kemungkinan masih lanjut ya, kalau saya lihat ya masih bisa 10% Bapak Ibu, ya bisa aja beli di harga atas ya, 3-5% di atas harga penutupan ini. Nah, misalnya harga penutupannya di 825, Bapak Ibu pasang auto buy ya. Auto buy ya, kalau maksimal di 5% ya Bapak Ibu pasang auto buy di 865 ya. Tapi ini resikonya kalau ARB ya, kalau ARB Bapak Ibu kondisi sekitar 11% ya. Jadi kalaupun di ARB buruk-buruknya ya, kalaupun langsung ARB Bapak Ibu kondisi rugi di 11% ya. Ya itu resiko karena ngejar saham yang naik tinggi ya. Kalaupun dia ARB, tapi kalaupun nggak ARB ya Bapak Ibu langsung cut lagi aja di harga penutupan atau di bawahnya 2 tick juga nggak masalah ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss, berharap waktu dia ARB dia naik lagi, jadi Bapak Ibu ya bisa kerugiannya di sekitaran 11% ya. Target profitnya di mana? Kalau beli di 5% ya, kalau Bapak Ibu beli di 5% ya minim-minim harus sama ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu beli di harga 865 ya, di 5% kenaikan dari harga penutupan, Bapak Ibu pasang target di 950. Harus sama dengan titik harga cut loss Bapak Ibu. Jadi sama nih, kalau Bapak Ibu pun cut loss 10%, Bapak Ibu juga udah potensi profit di 10%. Harus sama ya, berbanding lah. Kalaupun dia mampu breakout dari 950, Bapak Ibu pasang trailing stop. Kalau dia berbalik arah, Bapak Ibu take profit dulu di 950. Dan juga ada info sentimen positif ya, Pak Lee Kweng Hong menambah muatan atau sahamnya di GJTL. Makanya GJTL langsung auto reject atas ya. Arahnya GJTL masih ke atas ya, terdekat ke 950 bahkan ke 1200 seperti yang saya bilang tadi. Indikator MACD juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk ya. Jadi yang punya dari bawah follow the trend aja, yang baru masuk ya sesuaikan dengan skenario saya tadi ya. Kalau Bapak Ibu mau, tapi dengan resiko ya, namanya beli di harga tinggi ya resiko juga tinggi. Jadi seperti itu untuk GJTL. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Raja. Raja pada hari ini naik 4,09% ke level harga 254. Kalau dilihat transaksi asing malah jualan ya di hari Jumat kemarin. Kalau dilihat dari broker semarinya juga memang terlihat lagi distribusi ya saham Raja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Raja menurut saya aman karena yang bisa diperhatikan volume Raja naik saat dia breakout EMA 20-nya, ada berpotensi Raja akan naik lebih tinggi. Karena juga Bapak Ibu bisa perhatikan Raja setelah breakdown dari EMA 20-nya cuma 3 hari di bawah EMA 20, kemudian dia naik lagi. Ya ada potensi dia melanjutkan kenaikan, dan juga ya ini bisa dikatakan masa konsolidasi Raja ya. Karena sudah naik tinggi dari bottom 100 sampai ke 250, sekitar 150% naik ya. Jadi ini ya pelan-pelan Raja akan mengarah ke 300. Apakah bisa spekulasi buy? Menurut saya bisa. Cut loss saja di bawah lawarnya ini. Ini dia lawarnya ini nih.
di 225 sekitar 10%. Memang agak dalam cut lossnya karena Bapak Ibu sudah beli di harga agak tinggi. Harus idealnya tuh beli di 240 sampai 236 ya. Target profit terdekat 300, kalau mampu di breakout arah selanjutnya ya ke 316 sekitar 24%. Bisa nggak? Harusnya bisa ya. Raja juga menurut saya cukup bagus. Kemungkinan juga akan sideway kalau tidak mampu naik lebih tinggi. Raja akan sideway di range harga 235 sampai 300 ini ya. Jadi ya tektokan di daerah sini aja dia kalaupun tidak mampu naik. Ya yang swing trade beli dekat-dekat support ya jualnya di dekat-dekat resisten atau di harga pertengahannya ini 275. Kalau tidak mampu breakout ya take profit dulu. Jadi bisa di watchlist Raja untuk minggu depan. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Doit. Doit pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,55% ke level harga 362. Kalau dilihat transaksi asing, Doit malah terus dijual asing ya. Kalau dilihat dari broker semarinya memang ada distribusi di saham Doit ya, walaupun tipis ya distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit seperti analisa saya minggu lalu, ya saya akan jaga Doit ini di bawah aja ya. Walaupun di sini ada resiko dia naik ya ada, cuman saya lebih prefer jaga Doit itu di daerah 316 sampai 330 ini. Saya akan buy di daerah sini, cut lossnya di bawah trend line supportnya ini ya. Jadi di daerah 295 sampai 300 lah. Nah, jadi seperti itu untuk Doit. Doit masih mengarah ke atas karena juga harga saham batubara hari ini naik kalau nggak salah 2% ke 81 apa 82, dan ya kalaupun Doit ini melanjutkan koreksi ya itu wajar karena memang seperti itu ya pola-pola Doit ini ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya dia naik turunnya agak lebar nih. Nah ya harusnya ke sini lagi dia baru dia naik ya. Jadi seperti itu untuk Doit. Yang punya dari daerah atas nggak mau cut loss ya bisa approach down di harga 340 sampai 330 ya. Tapi resikonya kalaupun patah trend ya cut jual aja. Tapi harusnya belum patah trend Doit ya. Doit masih bisa menurut saya ke 555 ya. Di 3 sampai 6 bulan ke depan masih berpotensi ke 555. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga mulai menipis, bar chart di bawah 0. Garis biru juga mulai terindikasi melandai. Ya bisa seperti ini skenario Doit ya. Dia turun dulu, dia sideways atau sideways di daerah 350 juga bisa sideways baru dia naik ya. Pokoknya di daerah sini ini kemungkinan sideways dulu Doit seminggu ke depan. Ataupun lebih bagus lagi kalau Doit langsung breakout 380. Maka bisa spekulasi buy ya kalau Bapak Ibu mau cut loss dalam ya di 17 sampai 18% di harga sekarang ya bisa aja. Tapi menurut saya mending jangan, wait and see aja dulu, sabar. Market selalu memberi kesempatan, jadi nggak perlu takut lah, nggak perlu FOMO, takut ketinggalan atau apa. Kalau Bapak Ibu ketinggalan di Doit ya cari saham lain. Ataupun ya nanti Doit akan ngasih lagi kesempatan, kalaupun Bapak Ibu ketinggalan ternyata dia breakout, nah tunggu di atas ya, tunggu dia konfirmasi 3 candle dia atas 380 ya baru bisa spekulasi buy di atas. Nanti saya buatkan trading plan-nya kalau beli di atas ini ya. Tapi harus konfirmasi breakout dulu kalau beli di daerah pertengahan ini ya. Kalau belum konfirmasi takutnya palsu breakout dibawa ke bawah. Karena ya idealnya harga ideal untuk beli Doit itu di 320 sampai 340 ini idealnya ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada TGRA. TGRA pada hari ini ditutup turun terkoreksi 2,18% ke level harga 268. Kalau dilihat transaksi asing di hari Selasa sampai Kamis asing net buy yang cukup besar di TGRA, tapi kemudian di hari Jumat asing jualan tapi jualannya tipis ya. Kalau dilihat dari broker semarinya ya ada akumulasi lah walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TGRA menurut saya kemungkinan akan ada pantulan karena TGRA koreksi tidak disertai volume dan tidak menembus supportnya di 260. Apakah bisa spekulasi buy ya? Karena yang Bapak Ibu bisa perhatikan
TGRA koreksi, volumenya juga tipis dan bar chart di atas 0 juga masih tinggi dan garis biru juga masih sangat lebar arahnya dengan garis merah. Jadi kalau mau spekulasi buy ya namanya beli di harga pucuk, ada potensi dia koreksi, juga ada potensi dia kembali melanjutkan kenaikan ke 317. Kalau saya belinya ya saya akan kalau close di harga ARB-nya aja. Harga ARB-nya ada di 250, saya akan cut loss. Kalau memang di ARB ya target profit saya tetap terdekat ke 300. Kalau 300 mampu di breakout ya selanjutnya ke 317 atau 316 untuk TGRA ya. Apakah bisa masih lanjut naik tinggi? Kemungkinan masih bisa selama tidak false breakout TGRA ya, karena TGRA juga sudah breakout dari resisten kuatnya yang terbentuk dari November 2019, sempat diuji di bulan November, kemudian diuji lagi di bulan Desember namun terus gagal, dan hari ini TGRA mampu breakout dan hampir juga membreakout resistannya di 316, tapi kemudian dibawa turun dan hari ini koreksi. Ya ini koreksi wajar menurut saya. Kemungkinan juga TGRA akan sideway dulu di daerah 268 sampai 316 ya. Tapi perlu hati-hati karena juga TGRA ya termasuk juga saham-saham yang gorengan lah. Atau kalau Bapak Ibu mau menunggu 2-3 candle lagi, kalau masih di atas 260 ya aman, harusnya aman ya. Jadi tunggu 2-3 candle. Yang namanya menunggu ya bisa ketinggalan ya, ternyata kalau dia rebound ya Bapak Ibu ketinggalan. Jadi sesuaikan aja bagaimana strategi untuk beli dan membuat trading plan di saham TGRA ya. Arahnya masih ke atas, masih, cuman kalaupun ada koreksi ya koreksi wajar. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Crush pada hari Jumat kemarin ditutup auto reject atas, naik 24,45% ke level harga 575. Kalau dilihat transaksi asing, memang Crush dibeli asing bahkan dari bulan Desember ya. Kalau dilihat dari broker smart-nya memang terlihat ada akumulasi yang signifikan di saham Crush di tanggal 8. Kalau dilihat dari tanggal 4, memang Crush juga diakumulasi dari tanggal 4. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Crush tutup pas di resistennya di 575. Apakah bisa berlanjut? Harusnya berlanjut karena Crush auto reject ke atas dan arah selanjutnya Crush ke 700. Kita pasang target di 700 dan kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 800 ya. Jadi yang punya dari daerah bawah follow the trend aja. Kalau yang belum punya, kalau mau beli Crush ya seperti analisa GJTL ini. Tapi resikonya yang namanya beli harga di pucuk, beli harga yang sudah naik tinggi ya resiko dibawa turun akan ada. Nah, Bapak Ibu bisa beli ini misalnya di 5%. Nah, Bapak Ibu beli di 610 sampai 615 ya. Targetnya ya terdekat ke 700. Tapi harga skenario cut loss-nya ya Bapak Ibu di bawah sini ya. Di 6% ya di 550 ya. Jadi cut loss-nya di 550 ya sekitar 10%. Kalau Bapak Ibu mau ya skenario-nya seperti ini ya. Karena ya nggak mungkin kalau dapat di harga penutupan hari Jumat kemarin ya pasti dia naik. Jadi ya seperti ini resikonya kalau mau beli Crush. Belinya kalau saya pasangnya di 610. Kalau dapat nggak dapat ya saya pasang di situ. Kalau nggak dapat ya saya tinggalin. Karena kalau sudah nggak dapat di open, saya nggak mau kejar dan saya akan withdraw order saya karena ya resiko kalau dia naik terus dia turun lagi ya bisa kesentuh terus dibawa turun ARB. Jadi seperti itu strateginya ya. Kalau nggak dapat di harga open langsung out aja dari harga. Jadi seperti itu untuk Crush ya. Crush masih mengarah ke atas ya. Pelan-pelan, cuman kalau seperti ini candlenya masih sangat beresiko ya. Nunggu candlenya adem atau nunggu sideway aja. Kita lihat di mana dia sideway ya. Kalau dia sideway di atas 570 ini ya potensi lebih aman dan dia akan pelan-pelan ke arah 700. Jadi seperti itu untuk Crush. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Gia. Gia pada hari Jumat kemarin ditutup naik 4,52% ke harga 416. Kalau dilihat transaksi asing beli Gia di tanggal 8 ya net buy. Kalau dilihat dari broker smart-nya memang terlihat ada sedikit distribusi di saham Gia. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Gia
Gia menurut saya juga potensi bagus. Kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, apalagi dari 376 lebih ke bawahnya, ya follow the trend aja. Gia harus seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, ya dia mempertahankan supportnya di 374 dan arah selanjutnya Gia ke 480 dan bahkan bisa ke 500 ya. Pesan target ke 560 ya, sekitaran sini lah. Nah, ke 550 ya untuk Kia. Jadi yang belum punya barang ini sudah harga tinggi. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya ya, karena supportnya sudah jauh, sekitar cut lossnya sekitar 12,4% ya, di 360 cut lossnya, dan target profit terdekat di 480. Kalau mau breakout ya arah selanjutnya Gia bahkan bisa ke 500 ya. Jadi seperti itu untuk Gia. Indikator MACD juga mulai terlihat melandai, garis biru tidak mengarah ke bawah lagi, dan bar chart di bawah 0 juga makin berkurang atau makin tipis. Jadi ada potensi besok Gia akan melanjutkan kenaikan karena volume juga meningkat. Kalaupun dia koreksi ya, kalau Bapak Ibu yang mau beli ya jaga di 380 sampai 400 ini ya. Jadi seperti itu untuk Gia. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.com/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.